Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Google telah menciptakan banyak sekali inovasi teknologi bagi kehidupan banyak orang sob. Kita semua tentu tahu dengan apa itu situs pencarian Google, kemudian Gmail, Gmaps, Chrome, YouTube, dan Android. Itu semua adalah sedikit dari banyaknya layanan produk Google yang berhasil meraih kesuksesan di pasaran. Walaupun demikian, Google bukanlah perusahaan teknologi yang sempurna. Mereka juga pernah mengalami kegagalan dalam menciptakan produk dan bahkan menutup dukungan produk dan layanan mereka hingga kini, yang sempat atau pernah mereka jalankan sebelumnya sob. Dan berikut adalah 8 karya raksasa teknologi Google yang berakhir ditutup hingga kini, versi Nongkrong Channel, yang gua rangkum dari berbagai sumber buat kalian sob. Gua mulai dari nomor 8 ada Google Plus. Google Plus atau biasa disingkat G+, diluncurkan pada tahun 2011 dan sejak saat itu tidak mendapatkan popularitas yang sesuai diinginkan oleh Google. Dan malah makin diperburuk dengan keputusan Google untuk merombak tampilan G+ menjadi seperti situs berita dengan desain yang kotak-kotak. Gak cuma sampai di situ saja, G+ malah makin hancur setelah sistem keamanannya diketahui jebol sob. Dari seluruh produk layanan sosial Google, G+ menjadi yang paling gagal dari awal sampai akhir. Namun kini G+ akhirnya bisa beristirahat dengan damai setelah Google memutuskan untuk memberhentikannya pada bulan April 2019 yang lalu. Berikutnya ada Project Tango. Project Tango merupakan salah satu gagasan luar biasa yang pernah diciptakan oleh Google, yang bertujuan untuk menyediakan masa depan yang lebih awal bagi para pengguna. Google sendiri membangun Tango untuk ambisi augmented reality atau AR. Sepanjang pengembangannya, Tango telah melahirkan dua produk yaitu Lenovo Pad 2 Pro dan Asus Zenfone AR. Namun itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan setelah AR Core, yakni SDK dengan cara kerja dan implementasi yang lebih baik, yang malah membunuh Tango sob. Dan Project Tango akhirnya berakhir setelah Google berhenti memberikan dukungannya sejak Maret 2018 yang lalu. Selanjutnya ada Google Space. Google Space merupakan salah satu aplikasi perpesanan dari Google yang memungkinkan pengguna untuk membuat grup chat pribadi berbagi link foto dan video. Nilai jual utama dari Google Space adalah integrasi langsung dengan YouTube, Chrome, dan Search Engine yang sayangnya telah berakhir diabaikan oleh Google. Google Space kurang dikenal oleh pengguna awam yang lebih memilih untuk menggunakan Messenger, WhatsApp, dan aplikasi sosial media populer lainnya. Dan Google Space ini hanya berusia setahun saja sob ketika dimatikan layanannya, tepatnya pada April 2017 yang lalu. Berikutnya ada Google Elo. Diperkenalkan di tahun yang sama seperti Google Space, pada awalnya Elo diharapkan bisa menjadi pesaing bagi WhatsApp. Namun dengan ekstra asisten yang membuat segalanya menjadi lebih mudah. Akan tetapi, itu tidak berjalan sesuai rencana. Karena Google Elo menderita krisis identitas secara serius sob. Gak banyak orang yang mengetahui Elo dan hanya sedikit orang yang mau menggunakannya. Dan sampai pada akhirnya banyak fitur dari Elo seperti Smart Reply dan dukungan desktop ditransfer ke aplikasi Google Message. Sementara Elo sendiri diberhentikan dari tugasnya pada Maret 2019 yang lalu. Selanjutnya ada Google Glass. Perangkat ini mungkin menjadi produk gagal paling populer dari Google. Kehadiran Google Glass disebut-sebut dapat menghadirkan pengalaman teknologi terbaru dan menjadi tren di masa depan. Namun fakta di lapangan tak berbicara demikian. Banyaknya masalah dari perangkat ini membuat Google memilih menghentikan penjualan perangkat yang diungkap pertama kali pada 2012 yang lalu. Selanjutnya ada Google Nexus. Sebelum adanya Google Pixel, Nexus adalah ciptaan pertamanya. Namun menariknya, Google tidak merilis Nexus sendirian layaknya Pixel, melainkan bekerja sama dengan sejumlah brand smartphone global, seperti HTC, Samsung, LG, dan Asus untuk tidak hanya menciptakan smartphone saja, namun juga tablet sob. Dan kerennya lagi, produk ini hadir dengan spesifikasi yang luar biasa, namun di harga yang relatif terjangkau di pasaran. Tapi Google sebenarnya belum secara resmi mengumumkan kematian Nexus bahkan hingga saat ini. Namun kenyataannya Nexus telah absen dalam 4 tahun terakhir dari industri smartphone. Jadi masuk akal sih rasanya jika menyebut bahwa Nexus secara tidak resmi telah tiada hingga saat ini. Selanjutnya ada Google Play Edition.
Ini adalah kakak dari Android One, yakni Google Play Edition, yang merupakan jajaran smartphone biasa yang dibuat oleh beberapa vendor semisal Samsung, HTC, dan banyak vendor lainnya, yang berjalan di sistem operasi Android versi stok ROM. Moto G, HTC One, dan Samsung Galaxy S4 menjadi beberapa smartphone yang kebagian edisi spesial dari Google Play Edition ini. Namun setelah bertahan selama 2 tahun, tepatnya pada Januari 2015, Google memutuskan untuk memberhentikan penjualan smartphone Google Play Edition. Ya, walaupun ini memang belum secara resmi diumumkan telah mati atau berakhir, namun tidak ada smartphone Google Play Edition terbaru sejak saat itu hingga kini, sob. Yang terakhir ada Project Ara. Produk yang satu ini bisa dibilang merupakan produk dengan konsep terbaik yang pernah dibuat oleh Google. Konsepnya adalah membagi semua komponen utama smartphone seperti layar, kamera, baterai, prosesor, dan komponen lainnya menjadi bagian-bagian modular. Dan rencana Google di masa datang, pengguna modular phone ini hanya perlu mengeluarkan sedikit uang untuk komponen tertentu. Sayangnya, gagasan ambisius ini hanya menjadi angan-angan seiring berjalannya waktu, sob. Sampai akhirnya, pada tahun 2016 lalu Google telah memutuskan untuk menghentikan dan membatalkannya. Dan cukup sekian sob video tentang 8 karya raksasa teknologi dari Google yang berakhir ditutup atau diberhentikan layanannya versi Nongkrong Channel. Tentu saja penjelasan dan pemaparan gua masih jauh dari kata sempurna, sob. Jika kalian juga pernah menggunakan produk beserta layanan yang ada di video ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya, sob. Semoga dapat membantu dan menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian, sob. Gua Aan, thanks sudah watching, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.